Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan memaparkan pembahasan mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi. Anggota kelompok kami terdiri dari yaitu saya sendiri, Hesti Wulandari Andiningsih, Intan Miraka Lailia, dan Hisna Fadila Rahmawati. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan dalam organisasi? Menurut Ivan Savage, pengambilan keputusan berpengaruh kuat secara langsung terhadap kinerja individu yang selanjutnya berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Oleh sebab itulah, pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab utama setiap manajer atau pimpinan di dalam organisasi maupun perusahaan. Proses pengambilan keputusan merupakan proses utama dalam mengelola tugas organisasi. Proses pengambilan keputusan melibatkan pemilihan dari berbagai alternatif tindakan. Proses pengambilan keputusan merupakan aktivitas yang fundamental dalam organisasi, di mana setiap orang menghadapi dan melakukan keputusan dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Yang kedua, pengambilan keputusan rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya, istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik serta solid. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Yang terakhir, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan dan elemen-elemen dasarnya menurut Duff. Yang pertama, memantau lingkungan keputusan, yaitu meminta informasi internal maupun eksternal yang akan memungkinkan terjadinya penyimpangan dari perilaku yang direncanakan. Yang kedua, mendefinisikan masalah, berkaitan dengan rincian mendasar tentang masalah yang meliputi di mana, bila mana, siapa yang terlibat, siapa yang terkena, dan bagaimana kegiatan yang ada akan terpengaruh. Yang ketiga, menspesifikasi sasaran keputusan, yaitu menentukan hasil kinerja yang harus dicapai dengan suatu keputusan. Yang keempat, mendiagnosa masalah, yaitu menganalisa sebab-sebab terjadinya masalah untuk mendapatkan perlakuan yang tepat. Yang kelima, mengembangkan alternatif pemecahan masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman terdahulu serta menampung masukan-masukan. Yang keenam, mengevaluasi alternatif pemecahan masalah. Hal ini
melalui cara-cara statistik atau pengalaman pribadi untuk memprediksi kemungkinan keberhasilan. Yang ketujuh, memilih alternatif terbaik, yaitu alternatif yang mengandung peluang berhasil terbaik. Yang kedelapan, mengimplementasikan pilihan terbaik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif serta meyakinkan bahwa keputusan dilaksanakan. Ada beberapa tipe pengambilan keputusan. Berdasarkan kriteria struktur dan hubungan interpersonal, menurut Trifam ada 3 jenis. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan rutin atau terprogram, yaitu pengambilan keputusan yang pelaksanaannya bersifat hierarkis, terstruktur, dan diprogramkan dengan seksama serta dilaksanakan secara berulang, baik karena dorongan atasan maupun bawahan. Yang kedua, pengambilan keputusan heuristik. Pengambilan keputusan ini yaitu pengambilan keputusan yang lebih memberikan keleluasaan dalam mengembangkan gagasan-gagasan terbuka. Yang ketiga, pengambilan keputusan kompromis atau negosiasi, yaitu pengambilan keputusan yang dapat dipakai untuk mengatasi konflik karena perbedaan seperti nilai budaya, peran yang diharapkan, dan minat individu-individu antara kelompok kepentingan. Di sini, pemimpin berperan sebagai mediator. Selanjutnya, ada kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi keputusan. Yang pertama, ada kondisi kepastian. Kondisi kepastian merupakan kondisi di mana pengambil keputusan mempunyai informasi yang lengkap mengenai masalah yang dihadapi, alternatif pemecahan yang tersedia, dan hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari pemilihan alternatif pemecahan yang ada. Yang kedua, ada resiko. Resiko merupakan kondisi yang dapat diidentifikasi, didefinisikan, diprediksi kemungkinan terjadinya, dan kemungkinan hasil dari setiap alternatif yang diambil. Biasanya, kondisi demikian ini timbul jika pengambil keputusan dalam keadaan keterbatasan informasi yang berkaitan dengan keputusan yang akan ditetapkannya. Yang ketiga, ada kondisi ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian merupakan kondisi di mana pengambil keputusan tidak memiliki informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dalam keadaan yang demikian, pengambilan keputusan juga tak mampu menetapkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebagai hasil dari pemilihan alternatif yang diambilnya. Lalu, bagaimana dengan pengambilan keputusan yang etis? Terdapat 3 kriteria keputusan yang etis, yaitu yang pertama, kriteria manfaat, di mana keputusan-keputusan diambil semata-mata atas dasar hasil atau konsekuensi dengan tujuan utilitarisme, yaitu keputusan-keputusan diambil sedemikian rupa sehingga memberikan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Yang kedua, kriteria berfokus pada hak. Kriteria ini mempersilahkan individu-individu untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kebebasan dan keistimewaan mendasar. Tekanan pada hak ini berarti menghormati dan melindungi hak-hak dasar dari para individu, seperti misalnya hak keleluasaan pribadi, kebebasan, dan perlindungan hak. Yang ketiga, kriteria berfokus pada keadilan. Pada kriteria ini, mensyaratkan individu-individu untuk menggunakan dan memperkuat aturan-aturan secara adil dan tidak berat sebelah sehingga ada pembagian manfaat dan biaya yang pantas. Untuk sekian materi yang dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton.